Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh ini kembali kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama di rumahnya ini. Mudah-mudahan kita dijadikannya tamu yang berkesan, sehingga masing-masing kita di saat pulang diberikan bingkisan, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qumu maghfuran lakum, berdiri dalam keadaan dosa kalian diampuni. Ini doa terbaik yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, semoga salawat dan salam senantiasa pula kita doakan dan sampaikan buat Nabi junjungan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam bersambung pula kepada keluarganya, istri dan anak-anak serta keturunannya, para sahabat yang setia berjuang berjihad bersamanya, para tabi'in yang setia mengikuti istiqamah di atas ajaran dan sunnahnya, dan siapapun yang mencintai, mengikuti dan meladani Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita termasuk di antaranya, amin. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimanillahu wa iyyakum. Kembali kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Kepada Allah kita memohon mudah-mudahan dimudahkan untuk memahami dan selanjutnya mengikuti. Qala al-Imam Al-Bukhari di bab yang ke-160, babu man zara qauman wa ta'ima indahum. Bab tentang orang yang menziarahi, mengunjungi suatu kaum, wa ta'ima indahum, dan makan di tempat mereka atau di sisi mereka. Ini bab mengandung dua makna atau dua hukum. Pertama, hukum ziarah atau berkunjung, dan di dalamnya tentu ada adab dan etika yang mesti dilakukan dan dijunjung. Yang kedua, tentang hukum makan di tempat orang yang kita kunjungi. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin mengatakan kepada kita bahwa di antara adab yang mesti kita perhatikan adalah saling mengunjungi dan juga saling memberi makan, dan dua-duanya adalah diutamakan dan dianjurkan. Jadi bab sebelumnya secara umum bab ziarah, mengunjungi saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjadikan itu sebagai sebab-sebab kebaikan. Di antaranya didoakan malaikat. Kemudian kalau itu berdasarkan cinta karena Allah, Allah mencintai orang yang suka mengunjungi saudaranya. Dan orang yang dikunjungi, subhanallah, tamu masuk membawa rezekinya sendiri,
dan dia pulang bagi kita pahalanya. Oleh sebab itu Allah jadikan sebagai tanda iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Hadis muttafaq alaih. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tamunya. Dan memuliakan juga sudah disebutkan dalam bab sebelumnya. Memuliakan jangan sampai memberatkan orang yang dimuliakan. Ya, kalau sampai dia merasa berhutang pula, ya kapanlah dibayar yang seperti ini? Awak tidak punya kemampuan. Nah, makanya jangan sampai memberatkan. Dan sebaik-baik ikram itu adalah tidak takalluf, tidak memberatkan kita pula. Apa yang ada itu yang diberikan. Ada seteguk air, kasih seteguk air. Ada kue, kasih kue. Nah, kalau ada duit, kasih itu duit, sekiranya tidak ada yang nolak tu, ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian hukum makan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hadis 347, haddatsana Muhammad ibn Salam, Muhammad ibn Salam Al-Bikandi, masyhur. Qala haddatsana Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdul Wahhab, yaitu Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Al-Thaqafi, an Khalid Al-Hadza, dari Khalid Al-Hadza, itu Khalid ibn Ma'dan Al-Hadza Al-Basri. Dia bukan tukang sepatu, walaupun Al-Hadza itu tukang sepatu, tapi karena sering duduk bersama tukang sepatu dikenal dengan tukang sepatu. Akhirnya dikenallah dengan Al-Hadza. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. An Anas ibn Sirin, dari Anas ibn Sirin. Anas ibn Sirin adalah saudara dari Muhammad ibn Sirin. Ini Sirin ini subhanallah, anaknya semuanya ulama besar-besar di masa tabi'in. Ada Muhammad ibn Sirin yang masuk nominasi ulama paling alim dan paling afdal di masa tabi'in. Ulama berselisih pendapat siapa ulama paling afdal di masa tabi'in. Ada yang mengajukan Sa'id bin Musayyib, ada yang mengusulkan Al-Hasan Al-Basri, dan ada yang mengatakan Al-Uwais Al-Qarni, dan ada yang mengatakan Muhammad ibn Sirin ini. Dan sebagian besar ulama menyebutkan bahwa yang paling alim dan paling afdal adalah Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, yaitu yang tinggal di Madinah, karena gurunya Abu Hurairah sekaligus menjadi menantunya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sekedar informasi sedikit tentang Sa'id bin Musayyib ini. Suatu hari dia berada di pintu masjid, tiba-tiba azan dikumandangkan. Dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sebab terlalu cepat sampai? Bukan. Qala ana mundu 40 sana la yu'azzinu al-mu'azzin illa wa ana fil masjid. Sejak 40 tahun tak pernah azan dikumandangkan kecuali dia sudah di masjid. Padahal dia orang sibuk juga, Ustaz, ya. Yalah. Makanya wajar dia mendapatkan predikat afdal wa a'lam at-tabi'in rahimahullah ta'ala. Nah, Anas bin Sirin adalah seorang dari 4 bersaudara yang terkenal. Muhammad ibn Sirin, Anas ibn Sirin, Hafsah bintu Sirin, dan Aisyah Fatimah binti Sirin, yang semuanya adalah orang-orang hebat, terkenal dengan ilmu dan ibadahnya. An Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik ibn Nadar Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantu Nabi alaihi salatu wassalam sampai Nabi wafat, sejak Nabi hijrah sampai Nabi wafat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin minal ansar, mengunjungi
satu keluarga dari kalangan Ansar. Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan yang dikunjungi dalam hadis ini adalah keluarga Itban ibn Malik al-Ansari. Itban ibn Malik al-Ansari, dan ada yang mengatakan Abu Talha al-Ansari, ada pula yang mengatakan Ummu Haram al-Ansariyah. Tapi berdasarkan riwayat di sini adalah Itban ibn Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Artinya Nabi sering berziarah ke keluarga para sahabatnya. Ya, oleh sebab itu kalau ada hukum-hukum ziarah yang tak ada diriwayatkan dari Nabi lalu kita adakan hari ini, ya kadang-kadang dengan ritual-ritual tertentu, padahal Nabi suka berkunjung ke tempat sahabatnya, maka kita katakan kalau tidak dicontohkan Nabi atau tidak diperintahkannya, baik dalam hadis qaulinya, fi'linya pun takririnya, berarti kita sudah mengatakan bahwa yang kita lakukan mungkin lebih hebat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kaum muslim dan muslimat, sahabat dulu selalu yang ditanyanya, kaifa amara nabi, maza fa'ala nabi, kaifa fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke tempat seseorang, fata'ima indahum ta'aman, lalu beliau makan di situ, makan di tempat mereka itu suatu makanan yang memang sudah sengaja disiapkan, karena memang beliau diundang oleh Itban ibn Malik untuk makan ke rumahnya. Falamma kharaja amara bimakani minal bait. Ketika dia keluar, Itban ibn Malik itu sudah tua renta dan kadang-kadang tidak bisa pergi salat ke Masjid Nabawi bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia ingin mengundang Nabi, dan Nabi salat di tempat atau di rumahnya yang nantinya akan dia jadikan sebagai tempat salatnya. Falamma kharaja amara bimakanin minal bait. Tatkala beliau ingin keluar, amara bimakanin minal bait, dia perintahkan untuk membentangkan tikar di suatu tempat di rumahnya, binahiyatil bait, di sudut rumah itu. Fanudiha lahu ala bisat, lalu dibentangkan untuknya satu tikar, dan lain tikar yang terbuat dari hasir, yaitu dari daun kurma. Wasalla alaihi, lalu beliau salat di atas tempat tadi. Di sini juga terkandung ya boleh salat sunat di tempat orang lain, apalagi atas permintaannya, Yang kedua, dalam riwayat ketika Nabi SAW ziarah ke Ummi Haram, beliau salat dan diikuti oleh yang lain di belakangnya. Ini juga menandakan bahwa salat sunat itu kadang-kadang boleh dilakukan secara berjamaah. Kadang boleh dilakukan secara berjamaah walaupun tidak diketahui oleh imam sebelumnya. Jadi Nabi salat kemudian diikuti dan Nabi tidak melarang hal tersebut. Wada'a lahum, dan Nabi mendoakan bagi mereka. Salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah mendoakan orang yang telah memberikan jamuan makan kepadanya. Memberikan jamuan makan kepadanya. Nah, kalau diaminkan oleh yang lain, maka itu juga disyariatkan. Jadi doa bersama tidak selamanya dilarang. Ada kalanya doa bersama itu dibolehkan. Artinya apa? Bukan kita yang membuat satu ritual tertentu lalu udah berjauh, tidak. Tapi ketika kita berdoa lalu diaminkan oleh yang lain, jangan dilarang, jangan diaminkan, tidak boleh. Ya, jangan aminkan. Karena ini sabit dari Nabi SAW, beliau berdoa dan diaminkan oleh yang lain. Cuma hari ini kan kita terlalu berlebihan pula, asal doa bersama tidak dibolehkan. Jadi berdoa itu lalu diaminkan orang, tidak apa. Tapi kalau dibuat kegiatan tertentu, ritual tertentu, lalu dibuatkan doa bersama, ini yang tidak ada contoh dari
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, haddatsana Ali bin Hujr. Telah menceritakan hadis ini kepada kami Ali ibn Hujr yaitu Al-Wasiti. Qala haddatsana Salih bin Umar Al-Wasiti. Telah menceritakan hadis ini kepada kami Salih ibn Umar Al-Wasiti an Abi Khaldah, dari Abi Khaldah, masyhur dengan kunyahnya, saya tak ingat namanya sekarang. Qala jaa Abdul Karim Abu Umayyah, datang Abdul Karim Abu Umayyah ila Abil Aliyah, kepada Abul Aliyah, itu salah seorang ulama tafsir murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, wa alaihi thiyabu sufin, dia memakai pakaian suf yang terbuat dari wool atau apa namanya, bulu domba, ya, bulu dari kulit domba. Al-wali thiyabu suf, dan dia memakai pakaian dari suf, dari kulit domba. Faqala Abul Aliyah, Abul Aliyah seorang ulama tabi'in murid Abdullah bin Abbas mengatakan, innama hadhihi thiyabur ruhban, yang begini ini pakaian para ar-ruhban. Ar-ruhban jamak daripada ar-rahib. Apa makna rahib? Pendeta, yaitu orang-orang yang inqita' lil ibadah. Makanya dinisbatkanlah dulu orang-orang zuhud itu kepada sufi, karena mereka berpakaian yang sangat tawadhu tadi, dari pakaian suf. Ada khilaf di antara mereka nisbatkan kepada suf itu kepada pakaian yang terbuat dari suf. Dan ini pakaiannya pendeta. In kanal muslimuna idza tazawaru tajammalu. Kalau orang-orang Islam, kata Abul Aliyah, bila saling berkunjung mereka pakaiannya yang bagus-bagus. Jadi kalau nak pakaian buruk di rumah aja lah, ya, itu di tempat kita ini. Bahkan dalam beribadah pun seperti yang diriwayatkan oleh dulu kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau untuk sholat malamnya tiap malam baju baru. Terus yang lain tuh kemana kan? Itu urusan dia, jangan antum atur rumah dia, nggak dia. Mungkin dia sedekahkan, mungkin dia ini jual lagi yang bekas. Karena beliau pedagang besar pakaian di Kufah waktu itu. Abu Hanifah pedagang, tapi jadi ulama, ya. Jadi tidak ada hubungan pekerjaan dengan ilmu. Allah berikan ilmu wahyu ke tukang jahit, itu Nabi Idris alaihissalam. Allah berikan wahyu ke tukang gembala kambing. Siapa? Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jangan antum remehkan ulama gara-gara pekerjaannya. Imam Ahmad pernah jadi tukang angkat, buruh angkat di pasar, ya. Padahal beliau diberi oleh khalifah uang banyak, tidak mau dia. Lebih baik dia bekerja sebagai buruh kasar. Ternyata juga tidak merusak reputasi ilmunya. Jadi jangan gara-gara tukang jam antum bilang tidak berilmu. Asal tukang jam tidak ilmu, marah tukang jam mah kita nanti semua. Ini kalau ada yang tukang jam tidak mau lagi dengar kaji kita. Apa sebab tukang jam diremehkan oleh Ustadz Dasmana? Apa sebab? Ini meremehkan. Jadi tidak boleh meremehkan orang karena profesi kerjanya. Yang asal halal dan tayyib, maka tak ada hubungannya. Bisa saja Allah berikan ilmu kepada ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau Abul Aliyah menunjukkan bahwa di antara adab ziarah itu tidak usahlah pamer kemiskinan waktu ziarah, kecuali memang tidak ada pakaian kecuali itu. Ketika datang dari kabilah Bani Uraniyin atau yang lainnya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berpakaian apa adanya, tidak diganti.
Lalu Nabi SAW meminta para sahabat untuk sama-sama mengumpulkan sumbangan, membelikan mereka pakaian yang bagus. Dan ada pula rombongan Adi bin Hatim atau selainnya, atau Hanab bin Qais, subhanallah, ketika datang kepada Nabi SAW, rombongan yang lain karena ingin cepat bertemu Nabi tidak tidak berdandan dulu, artinya tidak mengganti pakaiannya, malu dari jauh dari Jabal At-Taib, mereka musafir, langsung bertemu Nabi SAW. Tapi Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu tidak seperti itu. Dia ganti dulu pakaiannya, mandi dulu, kemudian berharum pakai parfum yang harum, kemudian setelah itu baru bertemu Nabi SAW. Akhirnya Nabi memujinya, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Ya, sesungguhnya terdapat pada dirimu dua sifat yang dicintai Allah dan Rasulnya, al-hilmu wal-anat, yaitu sifat santun. Ya, santun itu termasuk diantaranya menyesuaikan pakaian kita ketika bertamu atau berkunjung, itu masuk kesantunan. Wal anat, dan tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Ya, kalau maklum loh, orang musafir beberapa hari mungkin tidak mandi, tiba-tiba datang kunjung ke kantor gubernur, nah, kira gimana itu sih? Berkunjung ke tempat kita, gimana? Mengganggu. Makanya Nabi SAW puji Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu dengan akhlak tersebut, tidak tergesa ke sana. Nah, Abul Aliyah yang belajar ilmu kepada Abdullah bin Abbas belajar kepada Nabi SAW. Istilah sekarang bersanad nih saya, jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, dia melihat Abdul Karim bin Abi Umayyah ini, pakaian yang sangat ini memprihatinkan. Dia kira ini pakaiannya para pendeta, ini pakaian para pendeta yang suka melakukan sesuatu yang Allah tidak perintahkan, yaitu mengharamkan makanan tertentu, mengharamkan menikah, mengharamkan pakaian yang indah. Nah, ini bukan pakaian orang Islam. Orang Islam itu, kata beliau, in kanal muslimuna idza tazawaru tajammalu. Orang-orang Islam itu bila mereka berkunjung, mereka berpakaian yang indah, berpakaian yang bagus. Inilah sunnah Nabi SAW seperti yang akan datang. Nah, hubungannya hadis ini dengan bab jelas, yaitu tentang hukum ziarah kepada suatu kaum. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, kemudian Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam Hilyatu Al-Awliya, dan disahihkan oleh Syekh Albani, tapi sanadnya terputus antara siapa Al-Wasiti Abi Khald dengan Abdul Karim Abu Umayyah. Qala rahimahullah, hadatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami hadis ini Musaddad, itu Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrid al-Basri, thiqatun hafiz muallif, orang yang pertama menulis Al-Musnad di Basrah, orang pertama menulis kitab Al-Musnad di kota Basrah. An Yahya, dari Yahya di sini wallahu alam adalah Yahya bin Sa'id al-Qattan, imamu al-Jarh al-Ta'dil wa imamu al-Ilal. An Abdul Malik al-Arzami, dari Abdul Malik al-Arzami. Naam, qala hadatsana Abdullah maula Asma, telah menceritakan kepada kami Abdullah maula Asma, yaitu mantan hamba sahihnya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha. Qala akhrajat ilayya Asma'u jubbatan min Tayalisah. Asma atau binti Abi Bakar mengeluarkan kepadaku jubbah, sebuah, kalau kita jubah ya, sudah jadi bahasa kita ini, sebuah jubah, yaitu pakaian
Kalau kita kan kamis ini jubah juga, itu jubah nama kan. Kalau jubah itu yang dipakai di luar, seperti yang dipakai oleh syekh-syekh kalau di Mesir kan, jubah yang agak tebal itu namanya jubah. Kalau yang antum pakai ini namanya kamis. Ini kamis. Nah, jubah itu biasanya dipakai di luarannya. Beda dengan apa namanya, burdah. Kalau burdah itu kadang tidak bertangan. Kalau ini kan sempurna, bentuknya sama, cuman dipakai di luar. Ini jubah. Dan biasanya jubah kebesaran itu ya. Kalau sekarang kalau untuk di Arab, pengganti jubah itu adalah mislah ya. Mislah yang dipakai di atas kamisnya. Dan kadang-kadang di rendahnya ada seperti itu, benang emas, tapi bukan emas ya, benangnya aja emas tapi bukan emas. Kalau nak tahu contoh, ada semua saya dayat ada, minta sama beliau nanti contohnya. Kalau tidak di rumah saya ada contohnya. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, kalau tidak buka aja video Syekh sedang jadi imam kan. Nah, itu namanya mislah. Nah, jadi akhrajat ilayya asma jubbatan min tayalisah, dari jubbah min tayalisah. Jubbah tayalisah ini biasa dari Persia. Alaiha labinatu shibrin min dibaj. Alaihi labinatu shibrin min dibaj. Kalau labinah itu, ini kan, ini sampai sini namanya jaib, namanya jaibun. Yang dari sini apa namanya kita ini? Hah? Yang tempat buah baju ini apa namanya nih? Tidak ada nama ya. Sudah sering pakai tapi tidak ada nama. Tapi khalas, tidak masalah. Yang ini namanya labinah. Kerafatah. Kalau bahasa Arab sekarang, bahasa Arab pasaran, kerafatah. Ini namanya kerafatah. Nah, inilah yang dimaksud dengan labinah. Itu labinatu shibrin min dibaj. Itu labinah sekira ukuran sejengkal, terbuat dari dibaj. Dibaj adalah al-khaz. Al-khaz yaitu al-harirul khalis. Al-harir al-khalis. Apa itu? Tidak tahu juga. Payah lagi. Yang termasnuun min lu'abil qaz. Teman tak paham? Yaitu sutra murni yang terbuat dari ludah ulat sutra namanya. Ulatnya sutra juga kayak enggak? Ulat sutra ya, taib. Kemakanannya daun sawit. Enggak sih, daun murbei. Mantum dah lupa kaji lama nampaknya. Statistik sekarang ya. Hitung angka-angka aja bandingin. Lu tanya duit kan antum nanti ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi terbuat kerahnya dari labinat, daripada dibaj, yaitu sutra murni, sutra asli. Baik. Wa inna farjaiha makfufan bihi. Dan kedua bukaannya, lengannya ini, yaitu juga di rendahnya terbuat dari sutra tadi. Faqalat, lalu Asma mengatakan, hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yalbasuha lil wufud. Dia pakai untuk menyambut tamu, ya, delegasi asing atau orang-orang yang tamu yang datang, wa yaumal jumu'ah, dan dipakai pada hari Jumat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, sebelum kita bicara tentang sutra, karena di hadis setelahnya nanti Nabi mengharamkannya, sekarang Nabi memakainya. Jadi mana yang diharamkan, mana yang diberikan rukhsah memakainya. Tunggu dulu sampai selesai dulu hadis yang selanjutnya.
Nah, di sini munasabah hadis ini adalah bila menyambut tamu atau dengan orang ramai kita bertemu, maka disunnahkan atau dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang membuat kita itu tidak direndahkan, pakaian yang terindah yang kita miliki. Karena orang menyebutkan kepribadian orang itu terlihat dari cara berpakaiannya. Bercara berpakaiannya. Kan tidak boleh, kan tidak dilarang berpakaian yang bagus, kan tidak dilarang. Ya kan? Ketika ditanya atau ketika Nabi menyebut tentang sikap sombong, lalu ada yang menanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna libsuhu hasanan. Ya kan? Seseorang ingin pakaiannya bagus. Itu sombong enggak? Nabi bilang, innamal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang sombong itu adalah menolak kebenaran yang sudah jelas. Itu sombong itu. Atau merendahkan orang lain. Kalau antum berpakaian yang bagus, tidak merendahkan orang, boleh? Ya boleh. Bahkan diperintahkan. Apalagi datang ke masjid, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian kamu yang bagus ketika pergi ke masjid. Nah, ini sunnah Nabi SAW. Jadi munasabahnya dengan ziarah kan, jadi baik diziarahi ataupun menziarahi ketika kita bertemu dengan orang, termasuk juga hari Jumat, apalagi hari raya. Hari raya. Jadi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, kalau diterapkan Islam itu indah sebenarnya. Nah, cuman yang tak boleh itu adalah kalau eksklusif, tidak boleh syuhrah. Tetapi kalau seandainya pakaian yang wajar dan biasa dipakai, maka ini disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata beliau, haddatsana al-Makki, yaitu Makki bin Abi Talib. Ini adalah guru paling seniornya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Makanya thulathiyat Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih datang dari jalan Makki ini. Qala haddatsana Hanzalah, telah menceritakan kepada kami Hanzalah an Salim bin Abdullah, dari Salim bin Abdullah bin Umar. Qala sami'tu Abdullah ibn Umar, saya mendengar Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Nah, Salim bin Abdullah salah satu dari 7 fuqaha Madinah, ala khilaf firsabi, di antara 7 fuqaha Madinah pada masa tabi'in. Dia meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Umar, salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wajada Umaru hullata istibraq. Umar menemukan suatu hullah, itu pakaian yang tadi lapisan luar, cuman biasanya tidak pakai lengan tapi sampai keterusan ke bawah. Itu namanya hullah, juga sebagai perhiasan bagi pakaian laki-laki. Juga sebagai, kalau kita apa namanya itu, yang biasa dipakai orang tuh, rompi ya. Rompi kan sampai ke pinggang ini. Kok sampai ke bawah apa namanya? Dress. Ibu-ibu pula. Ya, enggak ada ya. Antum pakai jubah nanti, lalu lapisan luarnya seperti macam rompi, tak berlengan atau lengan sedikit tapi sampai ke bawah. Apa namanya itu? Enggak ada. Hah? Rompi panjang. Ah, iyalah, rompi panjang. Ya, saya enggak tahu pula apa namanya. Kalau di sana namanya hullah. Namanya hullah. Jadi Umar mendapatkan di pasar atau di pasar tempat orang jualnya hullah istibraq, yaitu sebuah hullah yang terbuat dari apa tadi? Sutra. Istabraq juga sutra murni. Fa'ata biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu kan cantik baginya, yang teringat oleh Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat berpikir bagaimana Nabi itu tampilnya bagus. Nah, fa'ata biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, diberkata, ishtari hadhihi walbasha indal jum'ah
belilah ini wahai Rasulullah dan pakai ketika hari Jumat, au hina taqdamu alaikal wufud, dan ketika datang kepadamu delegasi-delegasi atau utusan-utusan. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah. Ini dipakai oleh orang-orang yang tak ada keberuntungan baginya di akhirat, orang-orang yang masuk neraka. Jadi pakaian yang memakai ini di dunia masuk neraka, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti haram kan? Wa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihulalin. Nah, pada suatu hari setelah kejadian itu, Nabi datang atau didatangkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa helai hullah yang tadi. Itu rompi panjang tadi ya. Nah, fa arsala ila Umar bihullah. Nabi kirim salah satunya ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa ila Usama bihullah. Ke Usama dikirim pula satu hullah. Kepada Ali, wa ila Aliin bihullah, dan ke Ali salah satu daripada hullah pula. Faqala Umar, berkata Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arsalta biha ilayya, kenapa engkau kirim kepadaku? Naam, laqad sami'tuka taqulu fiha ma qult, padahal engkau sudah pernah saya dengar mengatakan begini-begini, itu pakaian orang masuk neraka. Nauzubillah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, yang aku larang kan kau yang pakai, tapi tabi'uha, jual olehmu boleh, au taqdi biha hajatak, atau engkau dengannya menunaikan kebutuhanmu. Artinya dijual atau dihadiahkan kepada orang yang tak dilarang memakainya. Yang tak larang memakainya siapa tadi? Orang kafir. Iya, makanya Nabi Umar waktu itu dan riwayat lain disebutkan dia hadiahkan kepada salah seorang saudaranya yang masih musyrik. Yang masih musyrik. Boleh diberikan? Orang musyrik dilarang makainya? Enggak. Ya, mereka yang terlarang kan orang beriman. Makanya orang beriman konsekuensinya begini. Tapi orang kafir enggak apa-apa dia pakai. Tetapi kalau pakaian yang tak boleh dipakai kita hadiahkan ke orang Islam, boleh pun enggak? Enggak boleh, kecuali antum pesan, ini hadiah bukan untuk bapak tapi untuk istri. Ya gitu kan, istrinya boleh enggak? Perempuan boleh pakai sutra? Alhamdulillah. Jadi berikan ke istri. Oh enggak bisa, ini kan pakai laki-laki Ustaz. Jual kalau gitu, beli baju untuk istri dan bapak sendiri. Karena kalau baju sutra kan mahal. Baju sutra kan mahal, bisa beli 2 atau 3 pasang yang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi berikan kepada mereka bukan untuk mereka pakai, tetapi untuk dijualnya atau untuk diberikan kepada orang yang boleh makainya. Jangan nanti, pernah suatu ketika seorang ibu, dia dapat hadiah dari orang lain celana jin. Karena dia takut makainya, kan tidak boleh wanita pakai jin kan? Kan celana jin kan tidak boleh dipakai. Boleh? Kecuali dengan izinnya. Jadi karena dia takut, dihadiahkannya ke perempuan lain yang belum ngaji. Ini tidak boleh, walaupun belum ngaji. Boleh wanita pakai jin? Boleh tidak? Di rumah? Rumah boleh ya, Masya Allah. Nah, ya kan tidak boleh kan keluar ya pakai jin. Akhirnya saya tegur, kenapa kasih dia dipakainya nanti tambah dosa kita. Ya, kalau nak beri juga, beri pada yang sudah tahu adab memakainya. Kalau nak pakai juga, tapi takut kita pakai celana jin, masuk jin ke kita. Ya, ini baju saya dipakai, celana saya dipakai katanya. Ya, jangan dipakai celana jin ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi untuk kamu jual atau engkau untuk kebutuhan yang engkau perlukan, seperti tadi, untuk orang-orang yang tidak diharamkan baginya memakai. Karena di sini juga kan khilaf di antara ulama usul, apakah orang kafir mukhatabun
bi furu' syariah atau laysu bi mukhatabin. Apakah orang-orang kafir berkewajiban untuk mengikuti yaitu cabang-cabang syariat ini atau tidak? Ya kita katakan ya, kebanyakan ulama mengatakan tidak. Karena apa? Tidak ada gunanya cabang itu kalau pokoknya nggak ada. Nggak ada pokoknya. Pokoknya masuk Islam dulu. Kalau dia masuk Islam baru dia berkewajiban mengikuti ajaran-ajaran cabang dalam Islam itu. Makanya Nabi tidak ingkari Umar menghadiahkannya kepada saudaranya yang masih musyrik. Saudaranya yang masih musyrik. Wallahu musta'an. Baik, kembali kepada masalah tadi. Kan sutra ini pakaian termahal ya. Ada lebih mahal lagi? Kayaknya termahal ya. Kecuali dari bahan yang lain. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya pernah baca ada pakaian termahal tuh, kalau tidak salah lebih kurang 234 miliar. Pernah dengar teman-teman? Ini baju seseorang orang kaya di Amerika itu bajunya dipesan khusus dengan berbagai ini ya. Harganya hanya 234 miliar rupiah. Saya kira pasti tidak tenang makainya. Pasti tidak tenang makainya kan. Allah musta'an. Kemudian dipesan lagi kue dengan harga 7 sekian miliar. Ini orang yang begitulah, orang-orang yang tak tahu bagaimana cara menggunakan harta, akhirnya berpoya-poya untuk sesuatu yang tidak berguna. Ya kalau dibuat dari emas tidak nyaman juga makainya. Hah? Antum berjalan di mana? Perlu pengawal kan? Perlu pengawal banyak itu. Lebih baik pakaian yang biasa-biasa aja ya. Harga-harga 100.000. Nah, kalau sepatu harga 30.000, sehingga di masjid nyaman gitu kan. Iya, sehingga masjid nyaman. Saya pernah diajak oleh abang saya di Malaysia cari sepatu ya, plaza sepatu 4 lantai itu. Tidak ada yang ketemu. Bukan tidak ketemu, harganya nggak ketemu bagi saya. Harganya 600 Malaysia apa? Ringgit. Oh, ada Cinan sekali nengoknya. Tahu Cinannya? Orang ini tidak tahu, Cinan tahu. Istilah dah ngiler nengoknya, dah mau kan. Cuma nengok bandrolnya 589 ringgit. Akhirnya saya menggeleng lagi. Tidak mau. Kamu kenapa tidak mau? Karena harga jangan pikir duit ada, bukan. Tidak sesuai bagi saya. Maksud saya tidak sesuai. Soal celana saya waktu itu 35.000. Ini sepatu nanti celana 35.000, baju 15.000, pakai sepatu berapa ribu tuh ya saya? Kalau 600 ringgit, berapa ringgit? Hah? Enggak lah. 3.000. Nah, mana dapat 3.000? Agak 3.000 kak. 1.800.000 ya. 1.800 itu 18 juta, 3 juta. Ini ini bahaya, kurang tambah 0 kurang 0 itu bahaya sih. Jadi 1.800.000. Akhirnya nanti saya ingat besok tidak mau mampir di masjid lagi. Ya, sampai di rumah sholatnya kan. Tapi kan enak itu kan bawa sepatu taruh di mana aja di masjid. Bahkan seperti kata Ustaz Akmal kan, ini sepatu udah lama saya ingin dicuri orang, tidak dicuri-curi orang kan. Iya, kalau dicuri orang kan ada alasan mengganti kan. Mau tak mau kan harus diganti, ngutang pun harus diganti. Ada lama saya taruh sembarangan, tidak ada yang mau ngambil katanya. Iya, harganya berapa dulu? 45.000, siapa yang mau ngambil? Nah, apalagi sudah 3 tahun pula dipakai. Allah musta'an. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sutra pakaian termahal memang. Dan Allah SWT dengan hikmahnya melarang kita untuk memakai sutra itu. Karena sutra itu pakaian halus. Kalau halus itu lebih sesuai untuk perempuan. Karena laki-laki itu al-aslu fir rijali al-khusunah. Asalnya wanita, laki-laki itu mesti kekar, jangan lemah gemulai. Jelas ya? Jadi laki-laki itu yang diinginkan kekarnya, bukan suara mendayu-dayu, berjalannya lenggok-lenggok, jangan.
Tidak laki-laki nanti disebut abang tulang lunak kita. Bahaya, tidak boleh abang tulang lunak, jadi dimakan ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, laki-laki itu asalnya al-khusyuna, mesti tegap, mesti kekar, ya kan? Kan begitu sih, mesti keras hukum asalnya. Dan kalau dia pakai sutra itu memerlukan sebentar-bentar diperhatikan, debu dikit, nah gitu kan, ya terus basah dikit pakai semprot, dikeringkan sebagainya. Sebab menggaya, makanya menggaya itu hukum asalnya bagi perempuan. Kita gaya seadanya aja lah ya, ya artinya rapikan yang perlu dirapikan, biarkan yang perlu dibiarkan, dan seterusnya. Boleh pakaian bagus. Itu yang kedua. Makanya perempuan pakai ini sama dengan emas. Emas kan tutup bergaya. Untuk bergaya, maka laki-laki juga diharamkan untuk memakai emas. Nah, tapi haramnya sutra tidak seberat haramnya khamar atau seberat haramnya emas, sehingga hukumnya pun berbeda. Khamar, seperti kata para ulama, para fuqaha, emas itu sedikit banyak haram bagi laki-laki. Ya, emas sedikit banyak haram. Artinya antum bikin butang baju, buah baju Melayu, kancing baju atau butang baju ini dari emas, haram walaupun sedikit. Tapi kalau antum buat renda ini, tadi saya? Jeb bahasa Arabnya kita tidak ada ya, bukaan. Hukum asalnya jeb itu kan bukaan. Makanya saku sekarang jadi maknanya saku ya, jeb saku. Letaknya di sini sekarang. Dulu jeb itu di sini. Sehingga orang juga dulu nyimpan uang itu kadang-kadang dia masukkan dari sini. Nah, sekarang kalau di Sudan pindah lagi ke belakang. Ya, orang Sudan pemurah memang. Jadi sakunya di belakang, di punggung, Ustaz ya. Jadi gimana cara ngambil duitnya, Ustaz? Suruh orang lain ngambil, kasih upah setelah itu. Mantap nih. Ini filosofi Sudan tuh bagus ya. Orang pemurah-pemurah sana. Ini tanya, itu alasannya, Ustaz? Hah? Beliau kan di Sudan kemarin kan? Masya Allah, tabarakallah. Kan saku di belakang kan? Di punggung gitu. Di punggung. Kalau saya memahami, itu tafsir saya itu, saya tidak tahu maknanya. Saya lupa pula nanya kawan orang Sudan kemarin, kenapa di belakang. Kalau saya menafsirkan orang Sudan itu pemurah-pemurah, jadi siapa yang butuh duit ambil saja. Tapi tidak pernah ada duit dalam nampak, Ustaz. Apa? Tolong tanyakan, Ustaz. Apa maknanya? Nah, kalau emas sedikit pun tetap haram. Antum pakai di peci, misalnya pas menikah kan, pakai di peci emas, haram, tak boleh dipakai. Tapi kalau sutra berbeda. Khamar juga sama dengan emas, sedikit pun cicipi dikit lah ya, apa rasanya, haram. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Segala yang mabukkan banyaknya, sedikitnya tetap haram. Emas juga seperti itu, akan cuma sedikit, enggak, tetap haram. Tapi sutra berbeda. Makanya seperti Abdullah bin Abbas mengatakan, hurmatu al-harir ahwan min hurmatil khamri wadzaham, bahwa haramnya sutra itu lebih ringan daripada haramnya emas dan minuman keras, karena sedikitnya pun tetap diharamkan. Sutra berbeda. Yang kedua, sutra yang haram yang disepakati oleh para ulama itu adalah sutra al-musammat. Al-musammat, yaitu yang murni sutranya, yaitu yang tenunannya sutra. Kan kayak ini kan ditenun ini, yang bahan tenunnya langsung dari sutra. Adapun rendah atau rendah tidak pakai hana, apa istilahnya, Ustaz? Hiasan apa? Antu hiasan kan umum sekali, hiasan baju. Rendah kan? Ya.
Apa? Ronde bang? Rendo, rendo. Ya renda berarti sama tuh, rendo, renda gitu ya. Ya misalnya untuk apa? Ya kalau biar tonton paham hiasan-hiasan lah ya, hiasan gini. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan karena sabit dari Nabi SAW dari tadi labinahnya, labinah syibrin dari dibaj, yaitu yang khalis. Nah, kaum muslimin dan muslimat, pertama yang haram itu adalah yang murni, yaitu bahan bakunya sutra. Itu disepakati haramnya oleh para ulama. Adapun yang sintetis, dan kebanyakan yang hari ini adalah sutra sintetis. Kan antum bisa beli berapa sutra sintetis sekarang? Batik sutra. Nggak pernah pakai yang sama kita. Ya mungkin bisa 3 juta dapat. Masya Allah. Mahal rupanya, bukan murah. Nah, berapa? 250.000. Enggak, yang sintetis. Asal 1.000 meter, murah rupanya. Kita beli nanti, boleh tuh. Ya, pokoknya pernah pakai sutra, tapi bukan yang haram, tapi yang halal. Karena apa? Mereka memahami dari hadis-hadis yang ada rukhsahnya. Ada rukhsahnya. Cuma mereka khilaf bila bercampur yang tidak khalis, tidak murni sutra, setengahnya sutra, setengahnya, artinya banyak sekali campuran sutranya, haram apa tidak? Maka sebagian mengatakan haram karena banyak sekali campurnya. Yang lain tidak, melihat dari sisi mana yang dominan sebutannya. Ini disebut baju sutra atau disebut baju katun atau wool. Kalau seandainya dia disebut baju sutra, haram karena murninya ada di situ, ya, karena sudah lebih atau setengahnya. Nah, karena sangat banyak sehingga dia jadi dominan. Tapi kalau seandainya walaupun dominan seperti itu, sebab tetap disebut sebagai ini, sebagai pakaian sutra, bukan sutra, maka dibolehkan. Wallahu a'lam, tentu yang lebih aula dalam kondisi seperti ini kita tinggalkan karena syubhatnya sangat kuat di sini. Adapun yang dirukhsahkan seperti tadi, sebelum ulama menyebutkan qadr arba'i asabi', yaitu seluas 4 jari. Ya. Ini apa namanya, kerapata paling tebal nih 4 jari ini segini. Ada yang lebih tebal kerahnya? Nggak ada lagi ya? Ini kayaknya sudah paling tebal ini. Pada umumnya dua jari. Ini yang saya suka karena leher kita pendek. Nah, kalau orang Eropa, orang Barat kan, orang Arab tinggi-tinggi kan, ya. Apalagi muazzin ya. Kaum muslimin musliman. Kalau kita pendek-pendek, jangan panjang wanita gini kita berjalan. Ya, jadi harus menyesuaikan. Ya, mana yang tinggi-tinggi lehernya panjang, bolehlah pakai yang panjang. Tapi paling tinggi segini. Artinya dari mana? Dari baju Nabi SAW yang bercampur dengan sutra, kerahnya terbuat dari sutra. Sebagian ada yang dari jibnya. Jib tadi ini, jib itu bukan saku ya, tapi bukaan yang di depan ini. Bahasa kita belum dapat sampai hari ini. Apa bacanya? Nggak tahu juga. Bukaan. Pasti ada istilahnya itu. Antum aja nggak tahu. Akhirnya itu meremehkan tukang jahit pula nanti. Nama itu aja nggak tahu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, munasabahnya adalah bahwa memakai pakaian yang bagus sekalipun bercampur dengan sutra yang asalnya haram dipakai, tapi hanya sekedar campuran dibolehkan. Ini tandanya bahwa anjuran untuk tampil dengan tampilan yang menyenangkan, tidak membuat orang bersedih nengok kita, atau yang lebih parahnya orang benci pada kita. Kan sebagian kan bukan sedih nengoknya, tapi benci dia. Ini tidak pandai berpakaian katanya. Kalau yang seperti ini, maka kita dianjurkan untuk berpakaian yang menyesuaikan. Kadang-kadang bukan karena mahalnya,
tapi karena cara memakainya dan kebersihan dan kerapiannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena memang apalagi seperti Nabi SAW datang kepadanya utusan-utusan yang kalau mereka berkesan mungkin akan beriman, tapi kalau punya image negatif, kalau masuk Islam nampak tidak bisa makan yang lomak lagi katanya, bahaya nih. Ya, tidak bisa berpakaian yang bagus dan seterusnya. Maka diremehkan oleh orang itu, apalagi seperti dari Persia misalnya. Mereka rata-rata permadaninya, Masya Allah, sampai hari ini permadani masih terkenal, permadani Persia atau Iran. Ya, permadani bagus kualitasnya hari ini. Kalau tidak Turki, Belgium, atau Iran. Sampai hari ini, karena memang mereka dari situ aslinya dulu produk-produk itu datang. Jadi mereka kan termasuk kebudayaan peradaban yang lebih dulu sebelum Islam. Jadi mereka sudah maju di masalah ini dulu. Sampai hari ini produk-produk itu masih menjaga kualitasnya yang tertinggi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nah ketika datang mereka ke Nabi SAW, nampak pula Nabi belepotan, kusut pakaiannya, tidak pula mandi. Nah, makanya disuruh untuk tajammul, seperti kata Abul Aliyah tadi, kanal muslimuna idza tazawaru tajammalu. Orang-orang Islam itu bila berkunjung berpakaian yang indah, berpakaian yang bagus, berpakaian yang rapi, seperti yang disebutkan oleh Ismail ibn Mansur Al-Faqih Al-Maliki dalam beberapa bait syairnya. Ya, barangkali masih lupa tuan-tuan. Sudah sering dibacakan kayaknya, tapi masih lupa juga. Ajidith thiyaba idza iktasaita fa innaha zainur rijali biha tujallu wa tukramu. Wada'it tawadhu'a fi thiyabi takhashu'an fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Faratatu thawbika la yaziduka qurbatan ilal ilahi wa anta abdun mujrimu. Wa ba'u thawbika la yadurruka ba'da an takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Saya kira tidak perlu diartikan ya. Ajidith thiyaba idza iktasaita, bila kamu berpakaian pakailah yang bagus. Sebab apa? Biha tujallu wa tukramu. Pada umumnya orang melihat dari pakaian lalu dihormati dan dimuliakan. Ya gitu kan? Benar ada kasusnya Pak Ustadz pergi diundang ceramah lalu ditemani oleh salah seorang RT. Nah, RT-nya pakaiannya necis mendampingi Ustadz. Ustadz ini pakaiannya sarung biasa-biasa aja. Sampai di lokasi, orang kan belum kenal namanya, yang kenal kan orangnya belum kenal. Sampai lokasi, pakaian sendal PRT diangkatkan semua orang tuh. Ustadz ini dibiarin aja, apalagi yang nyetir memang Ustadz tadi. Dikira Ustadz ini sopir, ini yang penceramahnya. Paham tuh? Jadi pas datang turun PRT di sebelah kiri mobil, kan Ustadz pegang setir nih. Nah, ahlan wa sahlan Ustadz ya. Semua datang, akhirnya pas masuk diamankan sepatunya oleh petugas, takut hilang nanti sepatu. Memang dia tampilannya necis, sedangkan Ustadz dibiarin tinggal di mobil sendiri. Nah, ini penting dijaga kaum muslimin muslimat. Kalau ada nanti pendamping antum lebih gaya, bilang antum jangan lebih gaya dari saya. Minimal sama lah gitu ya, jangan sampai lebih daripada gaya ustadznya atau gaya pejabatnya. Ini juga resiko. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Biha tujallu wa tukramu, orang kan lihat dari penampilan. Nah, yang kedua katanya farathathu thawbika la yaziduka qurbatan, pakaianmu yang compang-camping tak tambah kamu dekat kepada Allah. Wa anta abdun mujrimu, padahal kamu orang yang pendosa. Walaupun pakaiannya cuma camping, tapi dosa banyak dibuat, tidak ada gunanya. Ya sih? Wada'it tawadhu'a fi thiyabi takhashu'an. Tinggalkanlah tawadhu dalam berpakaian seolah-olah khusyuk. Seolah-olah khusyuk. Allahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Sebab Allah lebih tahu
apa yang kau sembunyikan dalam hati. Ya, walaupun pakaian tapi sombongnya luar biasa. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat, wa bahau thawbika la yadurruka ba'da'an takhshal ilah wa tattaqi ma yahrumu. Indah pakaianmu tak datangkan mudarat bagimu setelah engkau takut kepada Allah dan menghindari yang diharamkannya. Allahul musta'an. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga Allah SWT menjadikan kita mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang mau mendengarkan perkataan Allah dan Rasulnya dan mengikuti yang baiknya, yang terbaik diantaranya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa diberikan ilmu dan kekuatan untuk mengamalnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.